biarkan kau tinggal dalam bersama ingin selalu bersekutu dengan mati hati dan biarkan kau tinggal dalam bersama ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat biarkan kau tinggal dalam indah bersamamu selamanya. Katakan satu kali lagi, ada di kata lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jauh sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Allah berlindungkan keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan mati hati. Biarkan kau tinggal dalam biarkan kau tinggal dalam sembah kau Tuhan, kau Allah, hanya dekat padamu saja kami merasa tenang. Ada kekuatan baru dalam hidup. Glory haleluya. Sembah tinggal dalam hati, ada ketenangan. Tinggal dalam hadiratmu, ada kekuatan. Kami bersyukur pada Allah yang baik. Sembah selamanya. Sembah kau Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Katakan kalau Tuhan, Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu. Puji muliakan nama-Mu. Puji muliakan nama-Mu. Benar Tuhan, Kaulah yang layak yang kami sembah, yang layak kami puji saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga kami boleh membesarkan, memuliakan nama-Mu, kerajaan-Mu yang sungguh luar biasa. Sehingga hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Engkaulah yang memiliki segala bumi dan segala empunya. Karena Tuhan kami ingin selalu berpaut dan selalu mendekat kepada Engkau. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan sungguh melimpah atas kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan, dan Tuhan telah mendengarkannya. Dan kami percaya kalau pada pagi ini kami hendak bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami semua, sehingga apa yang kami dengar, yang kami baca pada pagi ini boleh menguatkan, meneguhkan, supaya kami boleh semakin berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pada pagi ini adalah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan, menguatkan, membuat kami semakin cinta kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Balikan Bu Ivon. Amin, amin. Terima kasih Pak Titus untuk puji-pujiannya yang menguatkan ya, membuat semakin hari bersekutu dengan Tuhan. Semakin waktu ini kurang kayaknya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dibawa untuk melekat kuat kepada Tuhan. Inilah biar kesenangan Tuhan untuk anak-anaknya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan Ci Susan. Silakan Ci Susan. Ya. Doa dulu. Terima kasih atas penyembahannya juga, Pak Ivan. Kita sama-sama belajar perenungan firman Tuhan ini, dan boleh setiap kita mendapatkan rema, dan kami boleh selalu melekat pada Tuhan. Di sini kita sama-sama belajar di 2 Tawari 25. Saya beri judul Tuhan yang mempunyai kuasa. Saya bacakan dulu di ayat 1 sampai 13.
di sini diberi judul Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta. Tetapi abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimana juga dengan perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang? Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya dengan abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisah pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rajanya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit baru. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit baru itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduk dan merampas banyak jarahan. Di ayat-ayat bacaan 1 sampai 13 ini saya mendapatkan satu yang harus digarisbawahi ya. Di ayat 8 dikatakan bahwa Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Nah, di sini Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menolong ya. Jika kita itu menjadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong, sebab kita semua jika kita itu rendah hati, tentunya Tuhan akan menolong apa yang menjadi kerinduan kita. Akan tetapi jika menjadi orang yang sombong, tentunya Tuhan akan menggelincirkan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Tuhan akan menolong orang yang tulus hatinya dan menggelincirkan orang yang munafik ya. Antara orang yang munafik itu antara apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Tuhan akan menolong tentunya bila betul-betul kuat di dalam iman dan bertahan sampai kesudahannya. Tetapi Tuhan akan menggelincirkan jika kepada orang yang sok tahu.
Oleh karenanya kita semua tentunya ya akan selalu bisa kuat karena hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Dia mempunyai kekuasaan yang mutlak. Tuhan Allah kita juga selalu memperhatikan hati kita, bukan penampilan kita, bukan kekayaan kita, bukan harta kita. Tuhan kita juga tentunya akan ini ya, selalu menolong kita jika kita selalu harus menjaga lah hati kita dengan segala kewaspadaan yang ada di dalam Amsal 4 ayat 23 ya, dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Ya, kita juga harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh saya bacakan selanjutnya di sini di ayat 14 sampai ayat 28. Kembali saya bacakan ya dengan cepat. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah huruf kecil ya, Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, Raja Yehuda mengadakan perundingan lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras di gunung Libanon, bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggallah saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet Semes, lalu yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet Semes, lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas, perak, dan segala perkakas terdapat dalam rumah Allah yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang Sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel, mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Raja Amasya menjauhi Tuhan, orang yang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar ia ke Lakis, lalu dibunuhnya ia di sana.
Ya, diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyang kota Daud. Ya, ini akibat dari Raja Amasya ya, yang begitu sombong, yang begitu angkuh. Dia menyembah ke Allah-Allah huruf kecilnya, beralih ke Allah-Allah, ke berhala-berhalanya. Sehingga di ayat 20 dikatakan bahwa Raja Amasya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena Raja Amasya adalah raja merasa diri paling hebat. Dia tidak perlu siapa-siapa. Dia tidak mau mendengarkan dan merasa diri paling kuat, merasa paling hebat. Sehingga semuanya akan menjadi kehancuran. Ya. Lalu Raja Amasya juga eh, sok tahu, merasa sudah tahu, merasa juga hatinya juga sangat keras. Raja Amasya merasa dirinya paling benar. Inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karenanya kita semua tentunya, terutama saya, kita semua yang tidak ada yang mau meneru kehidupan Raja Amasya yang begitu angkuh, yang sombong, akhirnya menjadi suatu kejatuhan. Nah, di sini tentunya kita semua akan selalu ini ya, tidak mau melakukan yang seperti dilakukan oleh Raja Amasya, tetapi kita semua mau belajar terus merenungkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Di saat teduh ini kita boleh saling melengkapi, saling belajar, saling mengisi akan firman Tuhan, dan juga mendengarkan teguran-teguran dari nasihat-nasihat dari orang-orang yang seiman, yang tentunya menjadi kekuatan buat kita semua, dan juga tentunya untuk saling mendoakan bersama, itu membangun iman kita, saling belajar terus, tiada henti untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling memberikan kekuatan, memberikan doa. Juga tentunya kita, terutama saya, juga harus mendengarkan kritikan-kritikan yang tentunya untuk membangun diri saya sendiri, dan saya tidak mau sombong. Saya ingin juga setiap kali eh, mendapatkan ini ya, suatu rema di setiap perenungan akan firman ini, dan belajar terus-menerus tiada henti dengan saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan agar iman saya juga bertumbuh semakin hari semakin kuat, karena kita tahu semua bahwa hari ini adalah hari-hari yang semakin tidak baik, semakin tidak buat buat ke depan, hari dunia tidak menjadi baik. Oleh karena kita hanya berbekal kepada firman Tuhan saja yang memberikan kekuatan buat kita semuanya. Karena Allah sungguh akan disenangkan jika kita selalu melekat dan kita percaya karena Tuhan kita yang berdaulat dan yang berkuasa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. God bless you. Thank you. Terima kasih Yesusan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi kekuatan ya. Allah adalah sumber kekuatan kita ya. Jangan kita lirak-lirik ke Allah-Allah lain yang seperti dilakukan Raja Amasya itu. Tapi kita berpegang teguh karena kekuatan kita berasal dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, tidak mau diduakan. Tapi kalau kita semakin hari semakin melekat kuat, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, gak boleh lirik ya. Nanti besok balik motor lirik ke ala-ala lain. Jangan seperti menyembah Baal-Baal, ala-ala Baal yang lainnya. Lebih kuat lagi, menjadi pedoman, menjadi kekuatan. Ya, terima kasih Yesusan. Firman
Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema, pegangan di hari ini Tuhan. Di hari ini Yesus. Terima kasih C. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Bu Yani. Ya, Bu. Yuk kita sepakat hati Ya, untuk bangsa dan negara kita ya. ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu Bapa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa kami ini menjadi negara yang maju Tuhan. Negara yang benar-benar mempunyai takut akan Engkau Tuhan. Kami yakin Kau pakai Presiden kami Pak Jokowi, bahkan nanti Pak Presiden baru kami, kiranya Kau urapi, Kau berikan hikmat-Mu untuk beliau agar bisa memimpin negara kami ini dengan baik Tuhan, dengan mempunyai hati yang benar-benar mementingkan masyarakatnya Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi Tuhan. Kami yakin Kau akan mengurapi setiap menteri-menteri yang ditugaskan, bahkan program-program pemerintah Tuhan, semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia Tuhan. Bukan hanya kepentingan mereka masing-masing Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi juga Tuhan semua masyarakat Indonesia ini Tuhan. Berikanlah perlindungan yang dari Engkau Tuhan agar mereka bisa menjalani semua kehidupannya dengan baik dan jujur Tuhan. Tidak ada korupsi atau apapun itu Tuhan. Kami yakin Kau akan pakai masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Urapi juga Tuhan program-programnya pemerintah semuanya boleh Kau berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yani. Sekarang saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, kita saling mendoakan ya. Ya, saya persilakan. Pak Lukas, itu Halo, Pak Ronald. diklik kok nggak masuk Pak Lukas.
Pak Titus titip Lombok 10 kilo. Ayam, piro ekor? Oh, enggak berapa ekor. Siap. Berapa puluh ekor? Pak Ronald itu apa? Ivon, Terus apa namanya? Lada. Siap. Sama Kak Jumper sama Cik Yeni nih. Kok nggak ada wajahnya nih Cik Yeni? aku kok betul wajah nih suaranya hilang. Yo, Pagi, Pak Bu Yeni. Titus, ini mobil ini mau ke pasar ya? Ya, sudah di pasar. Oh, sudah di pasar. Ya, syukuran karena timnas menang. Lali Pak Tus, aku bungkusno ketan Halo, Bu hitam ya. Ana. Ketan Bungkusnya hitam ya. kalau bungkusnya Halo, turun dijahit. Pak Daniel. Pancet ae. Turun Pagi. dijahit. Sari dile hangat. Ya wes, taruh dulu wes. Lali. Ini ada kerupuk telo. Enak itu. Kerupuk telo. Aja. Enggak. Renyah. Kerupuk tela itu apa? Apa namanya? Kerupuk Ngawang tela ae. itu apa namanya? Romo keol. Romo Leo. Ah, Oh, Yeni. Halo, Susan. halo. Gajimu sehat, Yeni. Esli Lombok aku. Mana? Enak ini. Ayo, Hancur terus. kita buka open kamera. Yuk. Yuk. Pak Ronald, Bu Fenda, Pak Heri, Vivi. Yuk. Warga saat teduh. Be Be strong. strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Praying. Terima kasih, terima kasih. Yuk kita doa dulu, doa penutup. Saya bisa minta tolong supaya ini kayak enak Oh iya. Ini Loh, doa penutup. Cocok. kenapa aja? Loh, enggak Isa. Ayo Pak Edi. Ivon, Pak Ronald aja Ivon. Pak Ronald sudah multimedia loh AI. Ini AI. Ya, Ini Ivon aja sudah Ivon. Bukan aku enggak mau. Masalahnya pas doa ini enggak ya Pak Daniel aja wis. Ayo Pak Daniel. ya gitu dong. Oke. Ya kita tundukkan kepala. Itu Ivon. Ya, Ya. AI. Terima kasih Tuhan. Kita syukur buat segala kebaikan Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak bisa tergantikan di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkau memang Allah yang dahsyat, Allah yang selalu hadir di setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya kami tidak mau menggantikan Engkau dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak jauh dari hati kami, sangat dekat di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah hati kami tetap fokus kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan sudah banyak menolong di dalam setiap kehidupan kami, memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah rasa ucapan syukur ini senantiasa terus mengalir dalam bibir mulut kami, karena kami yakin dan percaya saat kami dalam ketidaknyamanan mengucap syukur di dalam segala hal, itu mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dimampukan untuk menyelesaikan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami terus Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena satu hal buat kami Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, itulah yang biarlah itu menjadi satu kerinduan dalam setiap kehidupan kami, dan juga menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apalagi kami di usia yang sudah semakin
tahun semakin tua Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi menua yang penuh dengan arti Tuhan. Jangan menua tanpa arti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami hari lepas hari diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Diisi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Diisi terus dengan menyerukan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami bukan lagi hidup kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, tetapi satu nama yang luar biasa, yang dahsyat itu, yang memberikan kemampuan kepada kami untuk setiap hari menyelesaikan persoalan demi persoalan. Karena kami yakin dan percaya kami ditempatkan menjadi seorang yang lebih dari pemenang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi pengurapan-Mu turun atas kami yang ada di saat teduh doa pagi hari ini Tuhan. Supaya senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur atas segala hal, atas segala perkara yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit, mari urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu yang ajaib, darah Kristus itu menyucikan, bahkan mengkuduskan, bahkan menyembuhkan segala apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, yang mereka yang ada dalam kelemahan, ketidaktahuan, di dalam persimpangan jalan untuk menentukan jalan hidupnya, mari Tuhan, lewat Zoom pada pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu sempurna menjamah bahkan pemikiran-pemikiran yang negatif Tuhan, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala perkara Tuhan. Arahkan hati kami terus Tuhan kepada satu nama, kepada satu wajah, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami, mulai pagi ini, siang, nanti, sore, petang, hingga malam hari hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang kami nikmati. Dan kami bisa hadirkan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan kami. Karena itu nama yang luar biasa, nama yang sanggup menyelesaikan apapun yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa tersenyum untuk menghadapi esok hari dan minggu dan bulan berikutnya, bahkan tahun boleh berganti Tuhan, tetapi kami tetap tersenyum di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap bersukacita di dalam Engkau, lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Terima Terima kasih. Terima kasih semua. Tapi semua Tuhan Yesus memberkati semuanya. pacarnya Tuana, Mari, Yesus Ya, memberkati. Linda, semua Halo, pengisi. Tadinya jangan lupa dikirim ya. Semua Terima berkati. Wah, dipameri Pak Tito sih. Saya kirim awas ya. Dekati. Aduh, pengen. Enak itu. Waduh, kerupuk Meli yang warna putih kalau saya. Ya, Tuhan berkati ya. Saya tutup ya. Ya. Ya, mari. Ya, Tuhan berkati. God bless you.